Shalom Rock Beloved, apa kabar Anda? Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang prima, sehat, berkecukupan tubuh jiwa roh Anda. Hari ini saya akan berbicara dengan, saya beri judul gercep. Bahasa gaul ya saudara ya, diambil dari bahasa gaul yang berarti gerak cepat. Ada banyak bahasa gaul dan saya harus belajar beberapa di antaranya. Saya pernah melihat tulisan CMIIW, apa ya ini Cimui ya? Ternyata correct me if I'm wrong. Dan ada banyak istilah-istilah lainnya. Salah satu yang orang pakai adalah gercep atau gerak cepat. Saya akan ambil istilah itu untuk apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Saya ajak Anda melihat ke kitab Amsal 6 ayat ke-6 sampai ke-8. Firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Berbicara tentang semut, satu hal yang bisa kita perhatikan dengan jelas dari semut adalah kerajinannya. Semut adalah satu ciptaan yang rajin. Tidak pernah kita akan temukan semut bermalas-malasan. Saudara, ketika Anda dan saya rajin di dalam kehidupan spiritual kita, membangun pengenalan kita akan Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan, maka tentu kehidupan spiritual kita akan sangat sehat dan baik. Demikian juga jika kita rajin secara fisik, di mana kita memperhatikan dengan baik apa yang kita makan, bagaimana kita harus berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh kita, maka kita pasti akan diberkati dengan fisik yang sehat dan terasa lebih baik. Nah, jika kita juga rajin di dalam usaha-usaha dan pekerjaan kita, ada janji Tuhan di dalamnya juga. Anda dan saya akan diberkati secara finansial. Nah saudara, saya tidak ingin kita salah pengertian. Gerak cepat yang dilandasi dengan kekhawatiran akan kalah. Tetapi gerak cepat yang akan kita dibahas di sini adalah gerak cepat yang dilandasi oleh iman kita akan apa kata Tuhan. Karena saya yakin kita sebagai umat Tuhan, kita harus terus mengupgrade diri kita, mengupgrade pengetahuan kita menjadi lebih baik di dalamnya. Gerak cepat yang akan kita bahas di sini berlandaskan iman kita bahwa Tuhan Immanuel, God with us, itu ada di dalam kita. Bukan berdasarkan kekhawatiran akan persaingan sehingga kita melakukannya dalam kepanikan. Ketakutan dan kemalasan itu seringkali itu berhubungan. Orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, akibatnya dia menjadi malas. Malas untuk melakukan sesuatu. Takut kalau rugi. Takut kalau nanti dibuat pembicaraan orang. Jadi ketakutan dan kemalasan seringkali berhubungan. Ketakutan adalah merupakan suatu kondisi emosional atau perasaan. Kemalasan adalah suatu tingkah laku, behavior. Nah, emosi-emosi kita atau perasaan kita, apa yang kita pikirkan, itu akan mempengaruhi tingkah laku kita, our behavior. Jadi orang-orang yang takut, kalau dia membiarkan dirinya dikontrol oleh ketakutan, maka akan mempengaruhi tingkah lakunya sehingga menjadi malas. Orang melihatnya sebagai malas, saudara ya. Nah, permasalahannya di sini bukan ini takut atau malas, mana yang lebih benar. That's not the point. Poin yang penting yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita bisa merubah kondisi itu. Kita bisa merubah supaya story tentang hamba yang jahat dan malas ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saudara pegang setiap janji, impian yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan ambil langkah-langkah, gerak cepat itu saudara. Jangan sampai kita ditemukan sebagai hamba-hamba yang jahat dan malas. Manusia itu akan selalu menemukan waktu untuk melakukan hal-hal yang benar-benar ingin dia lakukan. Jadi kalau kita punya impian, kita punya harapan, tetapi kemudian kita tidak melakukan apa-apa,
sebaiknya kita recheck kembali seberapa penting sebetulnya hal, tujuan, impian, visi tersebut bagi kita. Salah satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari semut adalah ciptaan yang self-motivated. Jadi dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Kemudian kita juga bisa belajar, saudara, di dalam kehidupan semut ya saudara ya, di mana mereka tahu prinsip bagaimana bekerja sama. Kalau sesuatu tidak bisa mereka tanggung sendiri, mereka akan bersama-sama berkomunikasi, saudara, bersama teman-temannya, dan mereka akan atasi hal tersebut bersama, saudara. Hal berikutnya yang dapat kita pelajari dari contoh semut tadi, bagaimana kita harus bergerak cepat, adalah kehidupan semut yang sangat terorganisir, organized. Jadi di mana mereka tahu betul bahwa ada saat mereka harus menyimpan untuk masa-masa winter atau musim dingin yang akan datang. Dan mereka tahu betul ada waktunya mana mereka harus bekerja dan ada waktunya mereka harus istirahat. Sebab itu saudara tidak akan menemukan semut yang burn out, kelelahan ya saudara ya. Saudara, demikian juga kita pasti bijak bersama dengan Tuhan. So penting sekali hidup kita terencana dengan baik, terancang dengan baik. Memang di atas segala sesuatunya Tuhan yang menentukan, tetapi bagaimana kita mengatur waktu-waktu kita dengan baik, bagaimana kita menyimpan dengan baik, bagaimana kita membagi dengan baik, bagaimana kapan kita bekerja, dan bagaimana kita istirahat. Istirahat sangat penting bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Banyak dari kita tidak akan pernah maju, tidak akan pernah mencapai apa-apa, bukan karena Tuhan tidak menolong kita, tetapi karena kita terus memakai alasan-alasan. Saudara, ada satu statement yang sangat baik dikatakan, saya menemukan hasil saya ketika saya sudah kehilangan semua alasan-alasan saya. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, menjadi hamba-hamba yang rajin dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.